setelah kita membahas terminologi, definisi menurut terminologi, kita harus tahu tentang hukum. Ini langkah kedua. Apapun yang kita lakukan, pertama harus tahu definisinya. Ini teh apa? Kemudian yang kedua, hukum. Nah, hukum ibadah haji hukumnya kumaha? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Belum tentu. Hukum melaksanakan ibadah haji itu ada 5. Hukum melaksanakan ibadah haji itu ada 5. Tentu hukum asalnya hukumnya fardu ain, wajib, ini hukum asalnya. Akan tetapi ini hukumnya bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Dalam ilmu fikih seperti itu. Tidak ada hukum yang mutlak. Tidak ada hukum yang tidak bisa ditawar-tawar. Hukum di fikih itu kondisional, tergantung kondisinya. Ibu membaca bismillah saja hukumnya berbeda-beda. Maka haji pun sama. Hukum baca bismillah hukumnya apa? Tergantung. Membaca bismillah sebelum kita melaksanakan sesuatu yang baik, melaksanakan sesuatu yang baik yang disyariatkan untuk membaca bismillah, maka hukumnya sunat. Hukum membaca bismillah tatkala kita sedang melaksanakan sholat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, hukumnya kumaha? Wajib. Baca bismillah di WC, sebelum kita mencuri baca bismillah, gimana hukumnya? Tuh, artinya apa? Dalam ilmu fikih, hukum itu bisa berubah. Maka jangan alergi terhadap si bapak iya ini ustadz liberal, sedangkan gitu. Sekali gitu, ustadz liberal, udah jelas ini hukumnya begini, kok begini. Dalam ilmu fikih tidak ada yang pasti, karena kondisional fikih itu tergantung situasi dan kondisi mempengaruhi hukum. Begitupun dengan ibadah haji. Hukum ibadah haji yang pertama ialah fardu ain. Terang fardu ain? Apa itu fardu ain? Fardu ain itu ialah sebuah kewajiban individual, wajib bagi setiap personal. Masing-masing dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu terkena hukum wajib. Ini fardu ain. Setiap masing-masing. Akan tetapi hukumnya fardu ain itu jika syarat wajib haji terpenuhi. Nanti akan dibahas syarat wajib haji. Sekilas saja, yang pertama Islam, balik, berakal, merdeka, istitoah. Maka jika ini sudah terpenuhi, hukumnya fardu ain. Berarti jika ini tidak terpenuhi, hukum fardu ain ini bisa berubah tidak? Bisa. Paham sampai sini ya? Nah, yang kedua hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu ialah kewajiban komunitas, perwakilan komunitas, bukan kewajiban individual. Artinya, tatkala ada orang yang melakukan di komunitas kita, di lingkungan kita, maka kewajiban yang lain yang tidak melaksanakan itu terpenuhi. Dosa sudah terwakili, akan tetapi tetap saja pahalanya akan diberikan kepada orang yang melaksanakan. Ari teu ngalakukeun mau contoh misalkan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Maka ada yang sholat, ada yang enggak, kan gitu, udah fardu kifayah. Aya nu ngarokok di laluan, aya anu sholat, aya anu ngobrol teu sholat gitu. Nah, dosanya orang yang tidak melakukan fardu kifayah tersebut, tidak melakukan sholat jenazah tersebut, itu tidak diberikan, artinya dihampura, teu dosa deui. Akan tetapi pahalanya tentu saja hanya diberikan kepada orang yang melakukannya saja. Kemudian
apa saja yang fardu kifayah? Pertama, yang fardu kifayah itu ialah orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Bapak, ibu pernah melaksanakan ibadah haji, maka tatkala tidak melaksanakan ibadah haji lagi, itu hukumnya nggak apa-apa. Tatkala ada orang yang sudah melaksanakan haji lagi, itu komunitas. Nah, karena sekarang Indonesia itu mempunyai keterbatasan kuota, maka perwakilan orang yang melaksanakan haji berkali-kali itu cukup diwakili oleh petugas saja. Kenapa harus ada perwakilan? Karena ini berkaitan dengan syiar. Bisa terbayang jika orang yang semua orang tidak melaksanakan ibadah haji kayak waktu Covid. Belum pernah dalam sejarah Ka'bah ada waktu, ada saat di mana tidak ada orang sama sekali yang melakukan tawaf. Siang, malam, hujan, panas, pasti ada yang melakukan tawaf. Hanya di waktu Covid-19 lah tawaf libur. Seperti itu. Hanya di saat itu saja. Nah, karena niatnya untuk mensyiarkan syariat Islam, maka hukumnya fardu kifayah. Sampai sini paham? Nah, akan tetapi kewajibannya cukup satu kali. Rasul juga melaksanakan ibadah haji sekali, enggak berkali-kali. Rasul yang hidup di sana pada era itu dan memungkinkan beliau untuk melaksanakan haji berkali-kali, melaksanakan haji satu kali, umrah 4 kali. Gitu Rasul. Jadi haji mah cukup satu kali, sudah cukup. Yang lain nama untuk fardu kifayah cukup perwakilan, cekap petugas. Karena kita terbatas kuotanya. Sampai pemerintah pernah membuat aturan bagi orang yang pernah berhaji boleh melaksanakan haji kembali asal dengan jangka waktu 10 tahun dari haji terakhir bisa melaksanakan ibadah haji lagi. Nah, kemudian diperbaharui lagi, itu pun jika tidak ada orang yang pergi haji bagi yang belum haji. Jadi saya pernah nuntut acara haji, itu wajib. Intinya mah ulah. Nuntut haji mah si cekap, mun bade WD umroh, margi haji itu sangat antri, kasihan orang-orang yang belum melaksanakan ibadah haji. Nah, yang ketiga hukumnya sunat. Haji yang hukumnya sunat seperti apa? Ya ini seperti hajinya anak kecil. Anak kecil itu karena belum balik, kan intinya gini. Intinya jika syarat wajib haji ini tidak terpenuhi untuk fardu ain, maka berarti hukumnya berbeda-beda. Bisa ke sini, bisa ke sunnah, bisa nanti ke makruh, bisa ke haram. Nah, ini untuk seperti hajinya anak kecil, belum balik atau budak belum merdeka, atau orang yang mampu berjalan kaki dengan jarak lebih dari 2 marhalah atau kurang lebih 89 km dari kota Mekah, maka hukumnya sunnah. Nah, ini yang hukumnya makruh ialah ketika dalam perjalanan menuju Mekah keselamatan jiwa terancam. Artinya ada potensi keselamatan jiwa kita terancam, maka memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji hukumnya makruh. Kenapa tidak haram? Karena ini baru potensi, baru praduga. Biasanya jalan kadinya teh sok aya perompak, perampok, begal biasanya. Tapi ada nggak tahu, kita nggak tahu nanti gimana. Potensi keselamatan jiwa kita terancam, maka hukumnya makruh. Next, yang terakhir hukumnya haram. Bagaimana haji yang hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam? Yakni seperti hajinya perempuan yang pergi tanpa disertai mahram, ibu-ibu. Pergi menyendiri tanpa disertai mahram. Nah, maka kumaha atuh? Maka di kita ada proses mahram, lain dikawin mahram teh. Bisi aduh udah ibu mau nyalira.
hoyong dimahramkeun ka saha cing di dieu aya nu duda teu sok mangga nikah sakane. Jadi proses mahram itu ialah menitipkan diri keluarga teh nitipkeun suping ka KBIH. Pak Ustad anu angkat tahu teh saha? Oh iya, siapa Ustad Paon misalkan ngawian pun biangnya. Nah, itu proses mahram menitipkan. Maka di sana akan didampingi ada orang yang bertanggung jawab. Syukur-syukur istri berangkat dengan suaminya. Syukur-syukur anak berangkat sama orang tuanya yang belum nikah dan sebagainya, kan gitu. Ada keluarga yang mendampingi. Jika tidak ada yang mendampingi, ya dititipkan kepada orang yang dipercaya. Ini proses mahram. Jika tanpa mahram sama sekali, maka ini hukumnya haram. Da ibu mah wanteran ke pasar baru sorangan, kabali ke ibu mah sorangan wangi. Kok mau kamu dari itu pasar Indonesia. Nah, karena ini ibadah tidak bisa seperti itu. Jantan harus melalui prosedur syariat. Syukur-syukur upami hoyong ditikah ku ustad na ustad. Jadi di mahramkeun permanen. Sebelum. Nah, sebelum tadi nu haram. Selanjutnya. Nah, atau pergi haji tanpa ada restu suami. Suami masih ada tapi tidak merestui. Atau maksakeun. Restu suami itu yang utama. Begitupun dengan melaksanakan ibadah haji. Bagi yang punya suami minta restu suami heula. Sebetulnya suami mah gampang, kalau suami mah pasti ngijinan. Misalkan si mama mau berangkat sorangan dengan ayat papa, misalkan ya gampang banget sampai 2 minggu gampang kalau dan suami mahnya semua suami itu sangat sayang kepada istrinya dibandingkan terhadap anaknya sendiri. Sok taruh suami, abis suami, sayang kepada anak, sayang kepada istri, pasti sayang kepada istri. Oh, itu abdi mah nyahkeun ka budak mah nomor hiji, mun geri kumaha pamajikan mah karinengan deui we basa kitu. Agar nyahkeun ka istri. Bikin bukti nyahkeun ka istri, buktinya begini. Jika saya pergi dari luar kota atau di mana antara ibu bapak pulang dari kantor, pulang ke rumah, anak kita dipangku ku tetangga atau anak kita dimandiin sama kasihan ini ayahnya belum pulang, mamahnya belum pulang, dimandiin sama tetangga kita atau hatur nuhun tos ngibakan pun anak, tos ngamandian pun anak, tos mangku pun anak. Tapi pas kita datang ternyata yang dipangku teh istri kita. Kamu mah kamu lamun di mandian mah terima kasih, saya sibuk, saya pulang kerja dari kantor datang ke rumah, ternyata istri saya sudah cantik, dimandiin bapak ya, terima kasih ya. Mual ayah, langsung emosi. Itu tandanya apa? Lebih cinta, lebih sayang kepada istri daripada anaknya. Budak di pangku mah teu naon, pamajikan orang di pangku, wah emosi. Jadi gampang. Kalau suami mah gampang. Semua istri pasti tahu kuncinya cara melalui suami. Insya Allah diizinkan supaya itu haram ya. Selanjutnya hukum ibadah haji ieu dalilna ieu surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengerjakan, mampu mengadakan perjalanan ke sana, istitoah. Nah, ini kepanjang lebar pembahasan ini nanti berikutnya. Waman kafaro fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji ini, maka ketahuilah Allah teu butuh karena apapun yang ada
Bisi ada persepsi kita melaksanakan ibadah itu karena kita yang karena Allah yang butuh terhadap ibadah kita. Tidak, Allah mah ghaniyun 'anil alamin. Teu butuh. Allah itu maha kaya, tidak butuh, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alamnya. Ini Al-Quran yang banyak, ayat yang lain. Kemudian hadisnya, ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, kata Rasul, qad faradallahu alaikumul hajja, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kalian semua. Fahajju, maka kerjakanlah haji. Ini hadis riwayat Imam Muslim.